Oke, kembali lagi di A1. 3, 2, 1, close the door. Udah keker belum? Kurang botak aja, Ri. Kalau udah botak udah, Ari jadi peradilan netizen. The pites pakai bicep. Ya kan, tinggal lu pakai jaket ketekan ya kan. Tes gitu. Jadi, gue akhir-akhir ini jadi tertarik untuk membuka berita-berita gosip, Ri. Dan sekarang gosip yang lagi menarik karena hubungannya dengan salah satu penguasa dari suatu negara adalah Meghan Markle. Oke. UK ini ya, UK punya ini. Apa masalahnya? Ini masalahnya UK lah, masalahnya kerajaan Inggris Raya. Jadi United Kingdom. kemarin tuh, Lu pakai logat sana dong. Yesterday, I was, Thirsty. I was thirsty to watch some infotainment. Yeah, and now I drink some water. So I want to understand proper English. It's Wingardium Leviosa, not Leviosa, something like that. Jadi ini katanya Meghan Markle ini kemarin dia ini diundang ngomong sama Oprah. Di acara Oprah dia bersama Pangeran Harry dan dia waktu itu di situ belak-belakan. Ini Oprah ini sejenis 3, 2, 1, close the door lah ya. Benar banget. Ya di situ semua ada yang Mike Tyson sama Evander Holyfield damainya di situ dua kali. Dan di situ juga gue tahu ternyata Evander Holyfield tuh udah lebih banyak cerita perjalanan spiritualnya sekarang, bro. Di acara Oprah juga. Di acara Oprah juga ya. Dia berjalan bertemu Tuhan segala macam. Pokoknya udah lebih banyak ngomong soal wisdom bukan soal tinju lagi. Soal tinju lagi ada tuh Pivot. Itu tuh Ari, tapi itu ayat di rope-nya dia pengen, itu ayat favorit gue sih, pengen gue tato di situ. Apa katanya? Filipi 4 ayat 13. Apa isinya? Isinya tuh Let's talk about politics bukan ya? Pernah ini cuy, pernah gue bahas di ini cuy, di sama Paman Sap waktu itu dia A1X Paman Sap. Iya cepet lah. Yang isinya tuh kelamaan lu nih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oke, jadi intinya gimana? Intinya ini Meghan Markle nih. Ya Meghan Markle. Balik lah, masa kita mau ngomongin Tyson, bro? Iya, malah jadi Tyson. Kalau Manny Pacquiao mau jadi capres di Filipina. Nah, itu bahas berikutnya berikutnya. Manny Pacquiao. Nah, itu habis itu lanjut nih. Si Meghan Markle nih ya belak-belakan, tapi yang inti yang paling sangat bikin bikin gregetan nih. Ya pertama katanya Meghan Markle nih stres. Selama dia jadi masuk royal family karena katanya tuh dia mendapat tekanan banyak, di mana dia juga katanya nggak ada yang ngajarin dia soal bagaimana berperilaku sebagai seorang bangsawan karena dia kan orang US kan. Orang US dia nggak ngerti katanya dan nggak ada yang ngajarin, dan bahkan dia katanya sampai belajar untuk lagu kebangsaan Inggris tuh dari Google. Dia cari sendiri di God Google. God Save the Queen. Yeah. Itu katanya dia apalin dari Google, dia nyari sendiri. Kalau You'll Never Walk Alone tuh Liverpool. Itu lagu kebangsaan. Iya, lagu kebangsaan. Karena bangsanya di mana-mana. Iya. Di Jakarta banyak. Liverpool. Padahal orang Jakarta ya. Dukungnya Liverpool. Ngaku Liverpoolian. Iya, Liverpool. Padahal orang Jakarta. Orang Jakarta, di Jack dong. Tuh Henry Satrio tuh. Siapa Henry Satrio? Iya itu kawan kita pengamat politik Henry Satrio. Lu gak pernah nonton live streamingnya Total Politik? Lu ada situ. Gue jagain Fatima mulu nih. Itu sebelum ada Fatima udah ngomong dia di situ. Iya. Pencinta Liverpoolian dia. Nah, habis itu ini itulah makanya dia katanya dari royal family dapat banyak pressure. Sempat pengen bunuh diri katanya kan. Ya. Hah? Sempat mau bunuh diri si Mbak Meghan nih. Gara-gara? Karena stres. Pressure ya. Depresi dia katanya pas lagi hamil si Archie. Okay. Katanya sempat mau bunuh diri katanya dia, dan abis itu katanya juga yang paling kontroversial katanya dia mengaku ada salah satu anggota keluarga senior di royal family, tapi dia nggak mau sebut namanya. Kenapa nggak sebut aja namanya? Itu dia, gue nggak tahu, gue bingung.
Tapi dia Sir katanya, Batara katanya kan. iya siapa tahu kan Prince Batara of Sex ya kan. Ada Wessex, ada Sussex, gua seks. Orang gila. Kalau apa namanya, katanya tuh ada satu anggota senior kerajaan yang komentar rasis soal anaknya Meghan ketika waktu Meghan masih mengandung. Katanya Dia Afro ya, Afro Amerika. dia kan? ada Darah ada afronya. afronya. Terus dia anggota senior ini ngomong kayak ya ntar anaknya sehitam apa gitulah kira-kira lah. Ya kok dia concerning. Itu di Oprah dia ngomongnya. Dia ngomong ini di Oprah. Ya itu tadi gue lihat juga ada covernya Charlie Hebdo yang sempat heboh dengan karikatur Nabi Muhammad, Yes. ya kan? Itu juga memunculkan gambar Ratu Inggris itu mencekik lehernya Meghan itu pakai lututnya kayak polisi yang waktu Black Lives Matter-nya si apa dulu tuh namanya? Siapa sih namanya? George Floyd. George Floyd ya. Ya. Jadi gambar George Floyd dicoba simulasi lagi oleh Charlie Hebdo dengan membuat itu yang di atas itu bukan polisi tapi Ratu Elizabeth ya, Ratu Inggris, di bawahnya itu Meghan Markle. Dengan lutut gitu. Dipiting ya pakai kaki ya. Jadi memang di Eropa itu isu rasial itu di barat ya, isu rasial itu menjadi sesuatu yang ada di balik archetype-nya orang-orang Eropa gitu. Jadi kesadaran mental mereka yang diwariskan terus-menerus, mereka punya traumatik dengan itu gitu. Nah, lu kayak di Inggris tuh lu boleh perang mulut kayak apapun gitu ya. Asal jangan dua gitu. Pertama itu main tangan, yang kedua adalah rasial. Jadi kalau udah rasial dan main tangan itu bisa kena hate speech atau dianggap sebagai assault gitu. Assault. Dan memang juga di Inggris sudah sangat multikultural sekarang. Iya, orang Londonistan kan istilahnya sekarang kan. Londonistan. Iya, karena banyak pertumbuhan Muslim di Inggris, terutama di kota London itu sangat signifikan dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini, yang mana wali kotanya kan juga seorang Muslim London kan sekarang. Dan juga ini kan ulama sudah masuk di House of Lords. Iya, jadi udah menjadi wacana publik mengenai kelompok-kelompok imigran ini, dan Eropa itu punya masalah dengan imigran dari dulu gitu sampai hari ini. Ya sama halnya seperti Amerika Serikat yang punya masalah dengan imigran juga gitu. Ya, Eropa secara keseluruhan, dan bahkan bukan hanya dari ini bro, bukan hanya dari Timur Tengah atau dari Asia atau dari Afrika, sesama Eropa sendiri gitu. Sama Eropa sendiri ya. Ya kalau lu baca berita itu kan yang paling dimasalahin itu kan imigran dari Rumania ya, yang Eropa Timur. Eropa Timur, Rumania yang nyampe ke London gitu, abis itu jadi homeless gitu ya, jadi gembel atau gelandangan, dan itu dianggap sebagai sebuah persoalan. Gue pernah ketemu dengan ini di luar omongan kita sedikit ya, dengan wali kota Rotterdam. Rotterdam itu kan salah satu kota dugem ya di Belanda ya katanya. Bukan kota apa namanya, kota plesiran lah gitu ya. Salah satu kota plesiran yang sangat terkenal gitu ya. Kalau Amsterdam kan kota hipster. Ya, jadi Rotterdam ini nanti kayaknya kita perlu undang kawan kita Ganggas nih yang sedang kuliah di Leiden ya. Jadi Ganggas, kawan. Ya, bisa cerita lah. Belanda juga lagi heboh. Salah satu isu yang heboh itu juga isu imigran sekarang. Imigran juga. Ya lagi panas nih Belanda sekarang, politik dalam negerinya. Nah, balik lagi ke soal tadi, gue pernah ketemu dengan wali kota Rotterdam, bro. Ya waktu tahun 2015, nggak tahu sekarang masih menjabat atau enggak ya. Nanti ketemu di mana? Di Singapura. Waktu itu ada acara World City Summit, gue jadi interpreter, salah satu kepala daerah dari Indonesia yang juga diundang untuk hadir dan berdiskusi di World City Summit 2015 di Singapura. Tahu siapa ininya, nah, kepala daerahnya. Gue bantuin beliau jadi interpreter dalam diskusi-diskusi, beliau presentasi, gue yang nerjemahin bahasa Inggrisnya waktu itu, dan gue ketemu wali kota Rotterdam, kayaknya ada di Instagram gue post deh.
Nah, Abu Talib itu, dan dia adalah generasi kedua dari imigran dari Maroko. Ya, dari Maroko. Afrika Utara. Di Belanda ya. Dan nah waktu itu salah satu poin yang dia jelaskan memang soal imigran, bro. Karena mostly imigran yang datang ke negara dia atau ke tempat dia itu yang human capitalnya nggak begitu baik, bos. Ya, jadi human capitalnya itu rendah sehingga itu menjadi problem di Eropa gitu ya, dan termasuk isu yang muncul itu juga soal isu rasial karena human capitalnya nggak begitu baik, jadi dikhawatirkan penduduk asli ini merasa, terutama yang bekerja di sektor bawah juga gitu ya, terutama yang bekerja di sektor-sektor bawah itu pekerjaannya diambil. Kalau yang atas sih nggak begitu khawatir, tapi yang bawah. Kapitalnya kurang. Nah, dan tindakan rasial itu kan jadi kadang-kadang jadi obrolan sehari-hari ya, jadi masyarakat tanpa mereka sadari gitu ya. Kalau di sana yang paling ditakutkan kan yang itu. Yang kalau yang di kelas atas dan menengah kan memang by design atau dengan kesadaran mereka melakukan assault gitu ya. Kalau kelas bawah ini kan rata-rata tidak dengan kesadaran, bro. Karena sehari-hari bilang orang imigran Afrika, negro gitu, Niger gitu atau apapun lah istilahnya. Mereka kurang pendidikan di situ. Gitu. Iya, karena kita pun sehari-hari kelepasan kan. Yep. Oh, negro itu kadang-kadang ya, ini harus diakui gitu ya. Kita sosok bilang niga. Iya gitu kan, kadang-kadang kelepasan juga kita gitu. Nah, masyarakat di bawah itu juga kayak begitu obrolan pasarnya gitu. Nah, itu dia khawatirkan itu menjadi persoalan konflik yang lama-kelamaan itu menjadi istilahnya bom waktu gitu ya. Nah, beda dengan negara macam Jerman misalnya. Jerman itu mayoritas imigrannya, bro. Bukan mayoritas sih, banyak dari imigrannya itu yang educated, bro. Nah, misalnya mereka lawyer atau engineer gitu. Pokoknya human capitalnya yang lebih baik gitu, misalnya Jerman. Makanya Jerman nggak, kecemasannya kayaknya nggak sebesar tempat lain. Bahkan di Jerman udah ada caleg dari Syria kan. Imigran Syria kalau nggak salah dia tinggal 6 tahun di Jerman apa 5 tahun gitu. Abis itu langsung jadi caleg. Lu kalau 4-5 tahun di sebuah negara baru, kira-kira berani nggak lu nyalek? Di sini aja gua nggak berani, gimana di sana? Gitu. Jadi kira-kira ada gitu, dan itu terjadi gitu di negara-negara Eropa seperti Jerman gitu. Tapi juga di sisi lain potensi rasial konflik itu juga membayangi beberapa negara di Eropa yang lain gitu. Ya, termasuk Inggris sebenarnya itu agak moderat ya, nggak tinggi banget potensi konfliknya karena kelompok imigran ini begitu tumbuh di Inggris saat ini di London. Dan juga tapi di sisi yang lain juga terjadi penolakan salah satunya kan Brexit kan, orang Inggris keluar dari Uni Eropa, Inggris keluar dari Uni Eropa gitu. Dan juga ada resistensi dari kelas pekerja ya, namanya skinhead kan di Inggris tuh. Apa hubungannya? Ya kan itu salah satu resistensi terhadap imigran gitu loh. Iya. Nah, jadi gue nggak terlalu pelajarin itu ya, tapi terus terang yang gue pahamin gitu, Inggris memang sedang berada di titik yang kecemasannya mulai tinggi juga gitu, moderat tinggi lah ya. Tadi gue bilang agak moderat, tapi sebenarnya ada potensi-potensi meninggi juga ya, moderat cenderung tinggi gitu. Nah, karena itu tadi yang gue bilang ada kecenderungan dari beberapa situasi terakhir gitu, itu mereka cenderung untuk menghidupkan kembali identitas dirinya sebagai warga Britania itu. Yes. Iya kan, dengan contohnya Brexit gitu. Aduh, udah dipanggil bos nih gue.
Gitu kira-kira ya Berat. Apalagi nih Berat masalahnya. Ya, apa namanya kalau misalnya kita kembali lagi ke ini, kita kan tadi ngebahas isu rasial gitu tadi bagaimana. Cuman kan ternyata kan dari pihak kerajaan itu cukup membantah lah. Jadi kalau misalnya Pangeran William bilang enggak, kita bukan keluarga rasis, dia mengaku seperti itu. Kalau misalnya Sang Ratu juga bilang dia sedih, dia akan mencari tahu siapa yang memberikan pendapat rasis itu. Dan juga tapi ternyata juga dari pihak-pihak kerajaan, dari jubir-jubir kerajaan juga membantah ya. Kalau misalnya Meghan Markle ini kayak dicuekin. Ya. Karena dari pihak kerajaan ini dia berusaha ya memberikan staf-staf khusus untuk membantu Meghan Markle menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan. Nah tuh staf sus tuh di Inggris staf sus tuh untuk ngurusin mantu kerajaan. Kalau di sini itu staf susnya milenial nggak Berat? Nah itu tapi ada satu staf sus yang diutus langsung dari Ratu, itu namanya Samantha Cohen. Dia itu emang sekretaris kerajaan dan memang salah satu orang kepercayaannya Ratu. Samantha. Itu film apa ya? Kartun Samantha itu. Aduh apaan? Gue nggak tahu. Toy Story ya? Toy Story bro. Yang mana? Samantha ada di Toy Story. Itulah gue agak lupa. Nah habis itu bahkan Ratu mengirimkan salah satu orang kepercayaan dia untuk membantu Meghan Markle. Untuk inilah pendampingan gitu. Tapi menurut pengakuan mereka itu katanya tuh semua staf sus yang dikirim buat Meghan Markle itu pada minta resign. Tapi gue kenapa resign? Nggak kuat? Nggak kuat karena dibully mulu sama Meghan Markle ngakunya gitu. Oh, ini feodal banget nih, apa banget nih gitu kan, prosedural banget gitu ya mungkin. Ya, atau mungkin kayak jelek lu. Nah, gitu kan siapa tahu kan dia mau body shaming gitu lebih kan. susah kayak gitu, nggak suka muke, Bro. Nggak suka muke. Kalau nggak suka kelakuan bisa diubah, nggak suka muke. Nggak suka muke itu nggak bisa dirubah, cuy. Iya, operasi plastik dulu loh. Mahal Korea dulu. Jadi katanya ada kebohongan gitu sih. Ada kemungkinan Meghan Markle tuh ada kebohongan. Cuman karena gue nggak ada di situ, gue bukan Sir Prince Batara of Sex gitu. Duke of Sex gitu. Duke of Sex gitu. Jadi gue nggak ngelihat langsung lah bagaimana Meghan Markle selama di kerajaan. Tapi argumen yang digunakan itu mungkin aja sih menurut gue itu argumen yang dipakai dalam konteks gini bro. Seperti yang gue jelaskan tadi, respon Inggris terhadap asosiasi belakangan kan berubah gitu. Misalnya asosiasi dalam maksud gue presiden terakhir tuh Inggris keluar dari Uni Eropa gitu misalnya kan. Brexit. Iya kan Brexit gitu. Bukan berbes exit ya? Bukan. Brexit sekarang exitnya udah sampai Semarang bos. Sampai Semarang? Udah. Anda nggak tahu Anda berarti. Jadi maksud gue gitu. Memang perkara Ratu dan Meghan ini benar-benar ada tindakan rasis atau enggak kita ya nggak tahu karena kita nggak pernah lihat, kita nggak bisa buktikan. Tapi argumen Meghan Markle yang mengatakan bahwa ada tindakan rasial dapat pesannya itu, narasi itu dapat ditangkap oleh publik dunia gitu loh bro. Dalam artian karena Inggris keluar dari Brexit misalnya. Yes. Oh berarti memang di tengah imigran makin banyak di Inggris, Londonistan gitu misalnya kan. Iklim Inggris yang sahabat Eropa atau sahabat dunia itu makin hilang juga. Mereka makin menutup diri terhadap kerjasama dunia ya kan. Makanya indikasi mereka diindikasikan, keluarga kerajaannya diindikasikan sebagai keluarga yang rasis gitu ya, itu mampu ditangkap publik dengan lebih mudah gitu. Ya, dan paham nggak lo maksud gue? Gara-gara Brexit, makanya lebih mudah karena Brexit itu kan upaya untuk lebih mengisolasi diri gitu. Jadi kayak malah justru memperkuat argumen orang-orang yang mungkin mengaku kalau salah satu alasan Brexit itu adalah salah satu rasial. Iya, memang ternyata Inggris rasis nih. Ini Merkel ngomong gini, kemarin mereka keluar dari Uni Eropa gitu. Dan warganya memilih
referendum kan memilih kan untuk keluar dari Uni Eropa. Kan? Jadi apa mungkin Meghan akhirnya berani ngomong gitu di Oprah itu ada aktor-aktor di balik itu? Ini konspirasi elit global. konspirasi elit global. Itu paling mudah untuk jawab semua persoalan. Iya. Kopi Fatima kenapa nggak laku-laku? Konspirasi Elit global. Respo lu kenapa nggak laku, Brat? Karena konspirasi elit global. Padahal, Karena semuanya Wahyudi, Illuminating, ya, tidak Freemason, menginginkan ada Bill UMKM. Gates. Hah? Bill Gates, ya. Bill Gates belakangan kena ya. Belakangan kena dia. Iya. Gara-gara COVID kena Bill Gates. Padahal dulu dipuji-puji banget kan Bill Gates. Bener. Terus sekarang kena juga nih sama anti COVID nih kan. Ya, jadi gitu Illuminati dan lain-lain yang tidak menginginkan usaha Batara untuk besar gitu. Semua karena Bill Gates nak. Ya, semua karena Bill Gates. Ya kan? Ya. Oke. Mungkin itu aja ya kali ya. Iya, jangan salahin Bill Gates mulu kasihan. Iya. Jangan-jangan Meghan Markle juga disuruh Bill Gates. Oh, konspirasi global. Gitulah pokoknya. Tapi ya apa namanya? Jadi mungkin kita tunggu aja nanti Batara bisa jadi Prince Batara of sex, Duke of sex nanti biar nanti bisa cari tahu lah nanti sebenarnya Meghan Markle tuh kayak gimana gitu. Oke. Siapa tahu lah. Oke. Ya, Tapi pertanyaan terakhir gue buat lo. kenapa? Kalau lu masuk ke keluarga kerajaan manapun, itu lu mau cabut gak? Gua apa ya? Gua sih kayaknya gua lebih cocok di Republik, Bro. Republik Cinta Ahmad Dhani. Akulah Arjuna. Itu satu-satunya republik yang ada rajanya, Bro. Republik Cinta Raja Ahmad Dhani. Raja Ahmad Dhani, bingung gak lo? Bingung Pangeran Eldul gitu. kan? Bingung kan lo? Ya, jadi Republik itu yang monarki. Republik yang monarki. Nggak ada voting tuh memimpin itu. Gak ada. Gue sih tribal aja lah gue lah. Ya udah gitu aja. Mau nambah lagi nggak lo? Nambah kopi aja. Iya, promosi. Dijamin bikin nambah terus. Sampai jumpa lagi di A1 berikutnya. Dadah. Kita rehat dulu Sejenak.